Dia itu bertemu sosok orang tua berpakaian serba hitam, tapi jenggot putih, rambut putih, bilang, teman kamu sombong, kalian tidak akan bisa pulang. Pada Mas Hadi ini, itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi Mas Eko dan Hadi terdampak. Si Eko menoleh, si orang masih si sosok di depan itu mulai menoleh, ternyata bukan Eko. Halo Sobat Rana, kembali lagi di channel kami Rana Cerita. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen. Cerita kali ini tentang dua sahabat, Hadi dan Eko. Hadi saat itu sedang patah hati. Dia mendengar kabar mantan pacarnya memutuskan dia tanpa sebab yang jelas. Tidak lama dari itu, Hadi mendapatkan surat undangan pernikahan bahwa si mantan menikah dengan temannya laki-laki saat SMP. Semakin kalut Hadi mampir ke rumah Eko untuk menceritakan keluh kesahnya. Eko pun mendengarkan, tidak membantah, mendengarkan semua cerita-cerita Hadi. Dan kagetnya Eko pun kenal dengan calon suaminya si mantan. Tiba-tiba Eko punya ide, udahlah Had, selesaikan kesedihanmu, tuntaskan masalahmu. Gimana kalau kita mendaki di gunung selain Jawa Timur? Karena selama ini mereka emang sering mendaki di gunung-gunung Jawa Timur. Tidak berpikir panjang, Eko pun mengiyakan. Hadi pun mengiyakan. Besok lusa kita berangkat. Oke, sepakat. Lusanya mereka berkumpul di rumah Hadi. Packing kebutuhan apa aja yang dibutuhkan untuk mendaki, masukkan ke dalam tas. Langsung mereka berangkat ke Bungurasi, lanjut ke Solo, lalu turun Temanggung. Temanggung dia lewat jalur Garung. Jalur Garung ini mereka tidak langsung ke pos pendakian. Mereka mampir ke pasar untuk membeli logistik yang ada di sana. Setelah ke pasar membeli logistik, mereka masuk ke pos, mereka beres-beres dulu untuk persiapan simaksi. Di sana mereka bertemu dengan rombongan Jakarta yang habis turun dari Sindoro. Karena mereka bertujuan untuk Sumbing dan Sindoro, mereka bertanya-tanyalah di sana, mereka ngobrol, tapi tidak terlalu panjang. Karena si rombongan Jakarta ini berangkat dulu. Mereka berpamitan, nanti Mas ketemu di sana, kita ngobrol-ngobrol lagi di sana. Oke Mas. Setelah itu mereka Eko dan Hadi mengurusi maksi, lanjut perjalanan menuju pintu rimba. Di pintu rimba ini si Hadi selalu berkeluh kesah, masih menceritakan tentang masalah-masalahnya dengan si mantan.
Eko mendengarkan. Oke lah, santai hati, kita nikmati aja. Sampai masuk pos 1, masuk ke pintu rimba, itu ada sebuah percabangan. Di sebelah kanan ini jalur baru, sebelah kiri jalur lama. Sedangkan di jalur baru ini ada tulisan jalur baru, tantangan baru. Sempat berdiskusi kecil, sempat berdebat, akhirnya memilih untuk ambil jalur kanan di jalur baru dengan tantangan baru. Jadi bicara, oke lah kita naik lewat sini, nanti turun bisa lewat jalur kiri ya. Oke lihat, karena hati yang lagi kusut, saya pun mengiyakan untuk menghibur sahabatnya. Lanjut mereka berangkat, jalanan di jalur baru itu, Eko masih bercerita panjang, tapi mulai mereda masalahnya. Sampai mereka menemukan sebuah jalur seperti sungai, itu sekitar hampir maghrib, jam 5 perjalanan. Ada seperti jalur sungai, cuman alirannya kecil. Dan view-nya cukup oke buat Hadi. Situ Hadi berhenti sejenak, saya mau foto-foto dulu. Hadi pun mengambil kameranya, dia foto-foto dulu. Tak lama, si Eko bicara, ayo jangan lama-lama, udah surup. Akhirnya Hadi pergi, mereka berangkat lagi. Berangkat 1 jam perjalanan, hari mulai gelap, ada kunang-kunang. Banyak kunang-kunang sih. Si Hadi pun seneng. Karena di kota pun jarang dia melihat kunang-kunang. Mereka jalan perlahan sambil menikmati pemandangan kunang-kunang itu. Tiba-tiba Hadi nyeletuk. Ada kunang-kunang merah, besar, 2, sebelah kanan, coba lihat. Si Eko pun diam saja, tidak menggubris Hadi. Hadi pun berpikir akhirnya, oh iya, mana ada kunang-kunang warna merah ya, besar lagi. Ya mereka diam sejenak berjalan karena Hadi berpikir seperti itu, Eko pun diam. Ya mereka melanjutkan, tidak mengurus masalah itu, sampai mereka agak sedikit kelelahan. Eko nyeletuk, kayaknya kita istirahat dulu deh. Oke, kita cari tempat yang agak datar untuk istirahat yuk. Jadi mereka berjalan sambil bawa senter karena emang sudah gelap. Di depan ada sedikit, ada kayak gundukan, agak rata. Bagaimana kalau kita istirahat di depan? Kata Hadi. Yuk, sampai akhirnya mereka istirahat di sana. Mereka mulai membakar rokok sambil minum. Dan rokok belum habis. Si Eko sepertinya buru-buru ingin kabut dan bilang, ayo daripada kita kedinginan, suasananya juga nggak enak. Hadi pun sempat merasa, cuman dia diam saja, takut memperumit masalah. Kenapa? Nggak apa-apa. Hanya rokok belum habis, mereka pun baikin lagi. Ketika menyalakan senter, mereka menyorot ada sebuah prasasti yang diduduki sama dia. Ternyata prasasti itu seperti in memoriam bahwa ada yang pernah meninggal di sana. Dan
itu meninggalnya karena hipotermia. Seorang lelaki sama dari Surabaya juga. Mereka saling pandang-pandangan setelah membaca itu. Mengajak, ayo berangkat. Dan mereka berlangkah perlahan karena sudah kelelahan. Akhirnya di pos 2, mereka memutuskan untuk istirahat. Tidak lama dari proses itu, ada sebuah pos yang cukup layak untuk 1 tenda atau 2, 3 tenda. Mereka mendirikan tenda di sana. Mulai backing, bongkar backingan, mereka mendirikan tenda. Masak, si Eko bagian masak, jadi bagian beres-beres tenda. Nggak lama, mereka kopi, ngerokok di dalam. Awalnya di luar, rokok, setelah beres rokok, mereka masuk di dalam sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lagi tentang masalah jadi. Selama perjalanan sebelumnya, itu mereka tidak bertemu sama sekali dengan pendaki lain. Sama sekali tidak bertemu dengan pendaki lain, entah naik. Nah di sana, saat menjelang malam, sekitar jam 9, tiba-tiba ada pendaki entah turun atau naik itu menyapa. "Monggo mas, mari mas," dari dalam tenda. Dan tidak lama lagi ada lewat lagi. "Monggo mas." Terus dijawab lagi dari dalam tenda. Akhirnya si Eka memutuskan, "Keluar yuk," sambil lihat tahu ada pendaki yang turun. Akhirnya mereka memutuskan keluar sambil ngerokok, bakar rokok. Ternyata selama mereka di luar, itu tidak ada pendaki sama sekali yang naik atau turun. Akhirnya jadi, siapa tadi ya? Ya mungkin pendaki beneran lah. Berpikir positif aja kata saya. Ya udahlah, kita malam yuk istirahat. Mereka pun beristirahat, akhirnya tertidur sampai paginya. Mereka packing, setelah masak sarapan, mereka packing terus berangkat menuju ke Pestan. Di sana ada pos, istilahnya pos Pestan. Itu pos pertemuan antara jalur lama dan jalur baru yang dilalui sama Eko dan Hadi. Nah, di Pestan ini mereka bertemu dengan pendaki Jakarta tadi, rombongan pendaki Jakarta tadi. Nah, mulailah di situ mereka setelah mendirikan tenda, beres-beres, makan, mereka mampir ngobrol-ngobrol. Sempat ngobrol lama-lama, mereka bertanya, "Gimana Mas Sindoro?" Kata salah satu pendaki, "Ya seperti itulah Mas." Kemudian ada satu pendaki yang nyeletuk, "Alah Mas, gak usah ke Sindoro. Masuk jauh dari view-nya, dari Sumbing. Emang saat itu lagi bagus-bagusnya. Jauh Mas, puncaknya tembok, asapnya tebal, kabutnya tebal, jalurnya gak oke." Ini dia menjelekkan Sindoro. Dari situ, tapi temannya ada yang ngomong, "Wah nggak sejelek itu Thomas, tapi emang lebih bagus Sumbing." Tapi si satunya lagi, mending nggak usah Mas ke Sindoro, sudah di sini aja cukup daripada buang-buang waktu sampean, kata si temennya itu. Akhirnya nggak lama itu mereka pamit kembali ke tenda, nggak ngobrol-ngobrol lagi. Sebelumnya mereka janjian, Mas kita muncak bareng nanti jam 3. Oh, oke. Dari situ mereka, saya pamit dulu Mas mau ke tenda. Mereka tadi kembali ke tenda. Itu sudah sedikit melupakan masalah-masalah itu. Karena excited dengan pemandangan Gunung Sumbing waktu itu. Nah di Gunung Sumbing ini
Nah, pada saat itu sudah mulai gelap, sunsetnya sangat bagus. Mereka foto-foto di Gunung Sumbing, ngobrol-ngobrol, hanya mereka makan. Setelah foto-foto di sunset, mereka makan dan istirahat untuk persiapan fisik biar lebih fit untuk puncak. Karena pada saat puncak mereka tidak membawa tenda-tenda ditinggalkan di sana. Tibalah jam 3 pagi. Si rombongan Jakarta ini mulai membangunkan, ayo mas, berangkat bareng. Oke bang, tunggu bang. Jadi mereka packing, mempersiapkan mereka bawa depek sama perbekalan cukupnya, dan mereka pun mulai mendaki, mulai menuju ke puncak Raja Wali. Mereka jalan sampai mau puncak Raja Wali, itu cuaca sudah mulai sunrise, kemenangan sunrise. Dan si satunya nyeletuk anak rombongan Jakarta yang tadi itu, tuh kan mas, sunrise-nya bagus banget. Kalau di Sindoro nggak bakalan dapat seperti ini mas. Itu kata dia. Iya iya mas, kata si Eko dan Hadi. Mereka tidak menanggapi terlalu banyak karena menurutnya itu toksik ya pembicaraannya. Dan dia masih menggerutu menjelek-jelekkan Sindoro ini. Tapi jadi masih pengen naik ke sana. Ya, mereka foto-foto dengan pemandangan itu. Akhirnya mereka lanjut ke puncak Raja Wali. Di puncak Raja Wali ini itu puncaknya puncaknya berbeda dengan puncak-puncak lain. Dia mirip puncak Raung. Jadi tapi tidak setinggi Raung. Dia agak tinggi mungkin sekitar 3 atau 5 meter, tapi semi rappelling. Ada tali di sana. Karena jalurnya agak tajam dan batuan. Dan puncaknya pun cuma cukup mungkin 5 sampai 10 orang aja. Mereka mendaki di situ dengan sedikit effort, akhirnya sampai puncak. Mereka foto-foto dulu. Si Eko dan Hadi ini nunggu dulu di bawah. Nah, pada saat nunggu, setelah mereka turun, nah, si anak satu yang menjelekkan si Doro ini terjatuh. Jatuh dan kakinya tergilir. Nah, itu pun turunnya agak dibopong sama teman-temannya agak berat, dan Eko Hadi pun membantu turun. Nah, ini gantian si Eko dan Hadi sampai puncak dan foto-foto, rokok, ngobrol sebentar, setelah itu turun. Turun ini si rombongan ini turun duluan, meninggalkan si Eko dan Hadi, karena memang beda rombongan tidak masalah. Mereka turun duluan, si Eko dan Hadi ini pelan-pelan, santai karena sudah ke puncak. Jadi mereka perlahan turun sampai di pos Watu Kota. Sampai di pos Watu Kota, itu tiba-tiba ada kabut. Tapak kabut gelap, dan Eko yang awalnya cuma di depan sekitar 1-2 langkah, tiba-tiba tidak terlihat. Hadi pun bingung. Itu gelap, pandangan itu mungkin 1 atau 2 meter lah. Pandangan jarak pandang ke depan tuh karena emang gelap putih kabut, tapi tidak hujan. Di situ Eko manggil, jadi ini manggil Eko. Oh, Eko tidak menyaut. Sebenarnya si Eko pun katanya juga memanggil si Hadi, tapi tidak saling bersahutan. Eko pun memutuskan berjalan pelan-pelan karena emang jalurnya tidak terlalu terlihat.
Dan berjalan sampai di Pasar Watu, itu si Hadi melihat ada Eko di depannya. Dia panggil lah si Eko. Oh, Eko tidak melihat. Sampai dia ngerasain suaranya lagi. Oh, si Eko menoleh. Si orang masih si sosok di depan itu mulai menoleh. Ternyata bukan Eko. Siapa? Tapi dideketin, tetap diikutin karena si Hadi ini takut nyasar. Makanya dia mengikuti orang di depannya agar tidak tersasar. Mungkin itu anak rombongan dari Jakarta. Jadi sampai di Pasar Watu, sampai mau ke Pestan, itu cuaca mulai terang. Mulai terang, ternyata si Eko sudah menunggu di depan. Si Eko sudah menunggu Hadi di depan. Katanya Hadi cukup lama. Eko menunggu sekitar kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Oh, tak tunggu-tunggu, nggak datang-datang kamu, kata Eko. Hampir setengah jam bisa habis 3 batang rokok katanya. Masa? Oh, kata Hadi. Saya loh tadi cuma paling 10 menit atau 5 menit. Saya tuh sudah satu rokok itu 15 menit kata saya. Nggak tahu lah, sudah lah. Yuk kita jalan lanjut. Mereka lanjut jalan ke Pestan, menuju ke Pestan. Pestan ini kan kayak seperti tanah lapang yang bisa didirikan banyak tenda. Setelah jadi posisi Pasar Watu ini lebih tinggi daripada Pestan. Nah, ketika di atas, dia melihat anak Jakarta itu tadi berjalan berpegangan gini. Saling berpegangan dengan beberapa rombongannya berputar-putar di sana. Kata Hadi, apa ini tuh anak-anak ya? Apa ini lagi main-main? Saya kita samperin. Jadi kita samperin, mereka samperin, turun disapalah sama si Hadi. Dan Jakarta, bang, bang. Ternyata tidak menggubris si anak-anak Jakarta ini. Mereka masih berputar-putar sambil pegangan tangan, berpegangan punggung, saling berpegangan punggung. Kemudian Eko nyapa lagi. Bang, ayo bang, masih tidak menggubris. Akhirnya si Eko mempunyai ide, dia tampol pundaknya. Bang, mari bang. Seketika ditampol itu, ternyata anak Jakarta itu terkejut, seperti melongo. Kenapa bang? Barulah anak Jakarta itu cerita. Tadi tuh mas, kita itu lagi di Pasar Watu. Kabut datang. Karena kabut datang kita berpegangan biar nggak nyasar. Nah, kita itu mencari jalan keluar untuk menuju ke pesta ini ketika kabut. Sampai tiba-tiba saya lihat sampean, itu kabut tiba-tiba hilang dan kita sudah di pesta. Ada kontan dari pun bingung. Kita itu melihat sampean ini lagi berputar-putar saja mas di sini mas. Saya kira sampean lagi main-main. Ya kan, kata Eko. Iya betul. Masa mas? Mereka pun bingung kan, ambil temennya satunya kesakitan kakinya. Karena saat itu makin parah. Ya udahlah, nggak usah dipikirkan. Ayo kita turun bareng saja mas, nggak usah. Akhirnya mereka memutuskan untuk bareng karena ada temennya yang benar-benar kesakitan itu. Jadi ternyata mereka itu sudah berputar mencari jalur keluar di Pasar Watu, dari Watu Kota itu Pasar Watu menuju ke Pestan. Dan di sana si anak Jakarta cerita bahwa dia itu bertemu sosok orang tua berpakaian serba hitam, tapi jenggot putih, rambut putih, bilang, teman kamu sombong, kalian tidak akan bisa pulang. Oh iya mas, katanya seperti itu. Akhirnya mereka untungnya mungkin
dikagetkan dengan sampean. Alhamdulillah kita bisa sampai sini Mas. Sudah kita bareng-bareng aja daripada ada hal yang tidak diinginkan. Ya, setelah packing di pestan itu kita masak untuk berbekalan biar fisik kuat. Mereka mulai turun bersama. Dan kondisi si temannya ini semakin parah kakinya. Terlihat bengkak dan membiru. Dipopong sama temannya, kita berjalan pelan-pelan. Kita melewati jalur kiri, karena ternyata jalur kiri emang tidak terlalu terjal dari jalur baru. Itu popong pelan-pelan, alhamdulillah tidak ada masalah sampai setelah maghrib kita sampai di batas desa. Nah, di batas desa ini sudah si salah satu teman dari Jakarta itu sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia duduk, ada satu yang mau digendong. Akhirnya dia digendong sama temennya, si Eko dan Hadi membantu dari belakang. Gendong, pada saat digendong itu ada orang desa yang melihat dan melihat membantu. Kenapa Mas? Iya Pak, ini cedera di atas, bapak cerita. Sudah mampir ke rumah kami aja Mas, deket kok sini. Akhirnya mereka tidak menuju pos, mampir ke rumah penduduk itu, dan ternyata penduduk itu sesepuh di sana. Udah Mas mampir, kita dibikinin makanan, kopi, dan lain-lain. Itu kita cerita, penduduk itu tanya kita ke teman-teman Jakarta dan Eko dan Hadi ini, mereka bertanya, tadi lewat mana Mas? Tanya ke teman Jakarta, kita lewat jalur kiri Pak, naik turun, ya. Terus ini, yang dari Surabaya ini, kita lewat jalur baru Pak, naik turun, berangkat jam berapa? Kita berangkat sore Pak, jam 3. Orang sini loh Mas, gak berani kalau setelah maghrib itu berangkat atau turun lewat sana. Oh iya Pak, kenapa Pak? Ya gak apa-apa sih, cuman gak berani aja. Mungkin beliau tidak mau membukanya. Tapi kita mengalami hal-hal yang tadi seperti kunang-kunang, seperti basah. Ya, kemudian tanya, ini kenapa kakinya? Ya mereka bercerita. Sesepuh itu kondisinya ketika mereka tersesat kabut itu. Oh, begitu. Ya Mas, di sini tuh jangan sombong, jangan gini-gini. Nah, Bapak itu cerita, Mas ini, Mas Eko dan Mas Hadi ini, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi Mas Eko dan Hadi terdampak oleh mas-mas yang dari Jakarta ini. Oh iya makanya, kalian masih bisa selamat. Sebenarnya Mas ini nggak bisa selamat. Untungnya ada Mas Hadi dan Eko ini yang menepuk. Zaman harus berterima kasih. Hanya mereka, iya Mas terima kasih. Terus si bapak ini bilang, makanya jangan menjelekkan apapun. Gunung Sindoro ini tidak ada salah. Sampai aja yang ekspektasinya berlebih. Akhirnya dari situ Eko dan Hadi sedikit bercengkrama, gimana? Kayaknya kita pulang aja deh. Karena mendengar cerita-cerita dari Sindoro itu, akhirnya mereka berpamitan dengan teman-teman Jakarta dan Bapak sesepuh itu, mereka pulang dan tidak tahu, kita tidak, si Hadi dan Eko itu tidak pernah tahu gimana kondisinya anak Jakarta itu, dan mereka pulang ke Surabaya, alhamdulillah pulang dengan selamat. Oke, sekian Sobat Tanah. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Tanah Cerita berikutnya.